사실 밖에 상황이 별로 안 좋다 보니까 조금 아쉽긴 해서. Ratusan ribu tiket disebut hangus, industri hiburan Korea dikabarkan goyah. Semua berubah bukan karena musik, tapi karena komentar yang menyerempet identitas dan keyakinan. Dan sejak itu, konflik meledak tak terkendali. Kalimat pembuka yang ramai beredar itu langsung bikin jagat maya panas. Nama BTS ikut terseret dalam pusaran isu yang sebenarnya berawal dari perang komentar antar warganet. Narasinya liar, dramatis, dan penuh emosi. Disebut-sebut industri hiburan Korea Selatan terancam goyah gara-gara konflik digital yang makin melebar. Awalnya cuma saling sindir. Netizen Korea Selatan yang sering dijuluki Knets terlibat adu argumen dengan netizen Indonesia yang dikenal sebagai Plus 62. Saling roasting, saling balas meme, saling ejek seperti biasa yang sering terjadi di media sosial lintas negara. Namun situasinya berubah ketika sebagian komentar mulai mengarah ke isu sensitif. Bukan lagi soal selera musik, bukan lagi soal kualitas idol, tapi mulai menyerempet identitas dan keyakinan. Di titik itu, tensi langsung naik drastis, banyak tangkapan layar beredar. Terjemahan demi terjemahan dibagikan ulang. Isinya dianggap kelewat batas oleh banyak netizen Indonesia. Kata-kata yang dinilai kasar dan provokatif membuat reaksi publik semakin keras. Selama ini, netizen Indonesia dikenal santai menghadapi ejekan. Julukan-julukan rasis sering dibalas dengan humor, meme absurd, atau sarkas yang justru bikin lawan kehabisan arah. Tapi ketika agama ikut disentuh, responsnya berbeda. Mayoritas netizen Indonesia merasa itu sudah melewati garis merah. Dari yang awalnya bercanda berubah jadi serius. Dari yang tadinya sekadar perang meme berubah jadi seruan boykot. Hashtag mulai bermunculan. Komentar ajakan berhenti mendukung produk hiburan Korea tersebar di Instagram dan TikTok. Nada percakapan berubah. Tidak lagi ringan dan receh, tapi penuh kemarahan. Di sisi lain, tak semua Knet setuju dengan komentar ekstrim itu. Banyak juga yang mencoba menenangkan suasana. Tapi seperti biasa, suara yang paling keras seringkali yang paling terdengar. Reputasi Knets di mata fans internasional memang sudah lama dikenal tajam dan kritis. Standar tinggi di dunia hiburan Korea membuat tekanan terhadap idol sangat besar. Budaya komentar pedas itu akhirnya meluas ke ruang global. Sementara itu, netizen Indonesia punya gaya berbeda. Mereka brutal tapi kreatif. Sindiran bisa dibungkus tawa. Kritik bisa disampaikan lewat meme yang viral dalam hitungan menit. Ketika diserang dengan stereotip lama, responsnya justru tak terduga. Alih-alih marah terbuka, banyak yang membalas dengan kalimat jenaka yang justru memancing simpati publik lain. Perang gaya pun terjadi. Satu sisi mengandalkan kritik tajam dan superioritas budaya. Sisi lain mengandalkan humor liar dan keberanian tanpa rem. Indonesia kemudian disebut-sebut menjadi target utama karena serangan paling ramai memang datang dari akun-akun Indonesia. Timeline penuh debat. Balasan tak pernah benar-benar berhenti. Beberapa idol dan grup ikut terseret dalam narasi, meski tidak terlibat langsung. Nama BTS kembali muncul dalam rumor pembatalan konser yang katanya terdampak sentimen negatif. Isu yang beredar menyebutkan ada kekhawatiran soal penjualan tiket. Bahkan muncul klaim puluhan ribu tiket konser K-pop tak terjual akibat seruan boykot. Angka itu cepat menyebar tanpa verifikasi jelas. Di media sosial, narasi berkembang seolah-olah ini bukti bahwa pasar Indonesia tak bisa diremehkan. Banyak yang menyebut ini pelajaran keras bagi siapapun yang meremehkan netizen Plus 62. Namun di sisi lain, fans K-pop Indonesia juga berada dalam dilema. Mereka mencintai musik dan idolanya, tapi merasa tersinggung dengan komentar yang dianggap menghina. Perdebatan pun terjadi di internal fandom. Ada yang tetap mendukung karya idol, ada yang memilih menahan diri sampai situasi reda. Tidak sedikit yang mengingatkan agar tidak menyamaratakan seluruh warga Korea Selatan. Faktanya, konflik ini lahir dari sekelompok akun yang vokal. Bukan representasi resmi negara, bukan pula sikap industri hiburan secara keseluruhan. Sayangnya, di era digital, persepsi sering lebih kuat dari fakta. Satu komentar bisa dianggap suara kolektif. Satu akun bisa memicu sentimen nasional. Dampak ekonomi pun mulai dibicarakan. Industri hiburan Korea memang punya pasar besar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jika sentimen negatif meluas, tentu ada kekhawatiran terhadap penjualan tiket, merchandise, dan streaming. Namun hingga kini, banyak kabar yang beredar masih sebatas rumor media sosial. Belum ada pernyataan resmi yang benar-benar membenarkan narasi kebangkrutan atau kehancuran industri. Yang jelas, konflik ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh warganet. Dunia hiburan global kini tak lagi berdiri di ruang hampa. Persepsi publik lintas negara bisa memengaruhi keputusan bisnis. Satu sisi melihat ini sebagai bentuk perlawanan terhadap rasisme dan penghinaan. Sisi lain mengingatkan bahwa eskalasi berlebihan bisa merugikan semua pihak. Di tengah panasnya perdebatan, ada juga suara-suara yang mengajak berdamai. Mengingatkan bahwa budaya digital yang toksik hanya akan memperpanjang siklus kebencian. Netizen Indonesia memang dikenal solid ketika merasa dihina.
Julukan Panglima Owner dan Raja Terakhir media sosial sering muncul sebagai simbol kebanggaan kolektif. Namun kekuatan itu juga membawa tanggung jawab. Ketika respons berubah menjadi serangan balik yang sama kerasnya, garis antara pembelaan dan balas dendam menjadi tipis. Konflik siblings versus Knets akhirnya bukan cuma soal siapa paling savage. Ini tentang bagaimana media sosial bisa memperbesar percikan kecil menjadi api besar. Isu agama, identitas nasional, dan harga diri membuat konflik terasa jauh lebih emosional. Dan ketika emosi mendominasi, logika sering tersingkir. Industri hiburan seperti K-pop berdiri di atas dukungan global. Tanpa fans lintas negara, panggung sebesar apapun bisa terasa kosong. Karena itu, banyak yang berharap situasi ini segera mereda. Bahwa perbedaan budaya dan kesalahpahaman digital tak perlu berujung pada permusuhan berkepanjangan. Pada akhirnya, perang komentar mungkin akan berlalu. Timeline akan berganti topik. Hashtag akan tenggelam oleh isu baru. Tapi pelajaran tentang betapa cepatnya konflik online berubah menjadi dampak nyata akan tetap tinggal. Dan siapapun yang hidup di era digital harus sadar, satu kalimat bisa menyalakan api yang sulit dipadamkan. Ratusan ribu tiket disebut hangus, industri hiburan Korea dikabarkan goyah. Semua berubah bukan karena musik, tapi karena komentar yang menyerempet identitas dan keyakinan. Dan sejak itu, konflik meledak tak terkendali. Awalnya cuma saling sindir di kolom komentar. Roasting receh yang biasanya selesai dalam hitungan jam tiba-tiba berubah jadi perdebatan panjang lintas negara. Ketika isu agama ikut diseret, reaksi publik langsung berbeda. Netizen Indonesia yang biasanya santai mendadak kompak dan keras bersuara. Seruan boykot mulai bermunculan di berbagai platform. Nama-nama besar industri K-pop ikut terseret, termasuk BTS yang disebut-sebut terdampak sentimen negatif. Rumor pembatalan konser dan tiket tak terjual menyebar cepat. Angkanya fantastis, narasinya dramatis, dan emosi publik makin sulit dikendalikan. Di sisi lain, banyak fans yang sebenarnya terjebak di tengah. Mereka mencintai musiknya, tapi juga tak bisa diam saat merasa dihina. Perang komentar pun berubah jadi perang citra. Bukan lagi soal lagu atau idol, melainkan soal harga diri dan identitas bangsa. Kini yang dipertaruhkan bukan sekadar trending topik, tapi reputasi industri dan hubungan antar warganet dua negara yang sama-sama punya basis fans besar.